Salam dan bahagia. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana mengelola sistem global. Sistem global itu terdapat beberapa unsur. Untuk unsur yang pertama, mengenai pertumbuhan sistem informasi, antara lain mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi internasional atau International Information System Architecture terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengkoordinasikan perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Yang kedua, lingkungan global atau penggerak dan tantangan bisnis. Pada penggerak bisnis global, ada dua kelompok, yaitu faktor budaya umum dan faktor bisnis umum, di mana faktor budaya umum ini yang mudah dikenali dan telah menggerakkan internasional sejak Perang Dunia Kedua. Teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah menciptakan desa global di mana komunikasi dengan telepon, televisi, radio, atau jaringan komputer di seluruh dunia tidak lagi sulit dan tidak lebih mahal daripada komunikasi secara langsung. Faktor terakhir untuk dipertimbangkan adalah perkembangan dasar ilmu pengetahuan global. Faktor-faktor budaya umum ini menyebabkan internasionalisasi dalam beberapa faktor globalisasi bisnis yang khusus yang mempengaruhi hampir seluruh perindustrian. Perkembangan teknologi komunikasi yang canggih dan kemunculan budaya dunia menciptakan kondisi untuk pasar global. Yang ketiga, paling mutakhir. Sebagian besar perusahaan memperoleh sistem internasional yang campur aduk dari masa lalu yang sering didasarkan pada konsep pengembangan pemrosesan informasi pada tahun 1960-an. Ternyata timbul beberapa kesulitan yang signifikan dalam membuat arsitektur internasional yang tepat. Kesulitan tersebut antara lain dalam perencanaan sistem yang cocok untuk strategi global perusahaan, struktur organisasi dari banyak sistem dan unit bisnis, penyelesaian isu-isu yang terkait implementasi, dan pemilihan platform teknis yang tepat. Untuk unsur yang kedua yaitu tantangan dalam mengembangkan sistem internasional. Yang pertama, partikularisme budaya. Ada seperti regionalisme, nasionalisme, perbedaan budaya. Yang kedua, ekspektasi sosial, antara lain ekspektasi merek, jam kerja. Yang ketiga, undang-undang politik seperti peraturan mengenai data, lintas batas, dan privasi, peraturan komersial khusus. Yang keempat, standar seperti pertukaran data elektronik, email, standar telekomunikasi yang berbeda. Yang kelima, reliabilitas seperti jaringan telepon tidak semuanya dapat diandalkan. Yang keenam, kecepatan transfer data banyak yang lebih lambat dari Amerika Serikat. Yang terakhir, personel, langkahnya konsultan yang memiliki keahlian. Untuk yang terakhir yaitu isu utama sistem global. Ketika perusahaan menentukan suatu model bisnis global dan strategi sistem, mereka harus memilih perangkat keras, perangkat lunak, dan standar jaringan seiring dengan aplikasi sistem yang utama untuk mendukung proses bisnis global. Tantangan yang utama adalah menemukan cara untuk menstandarkan platform komputasi global ketika terdapat banyak sekali variasi dari unit operasi yang satu ke unit operasi lain dan dari satu negara ke negara yang lain. Yang pertama, platform komputasi dan integrasi sistem. Perkembangan arsitektur sistem informasi lintas negara yang didasarkan pada konsep sistem inti menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem inti yang baru akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang telah dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi yang berbeda. Yang kedua, konektivitas. Konektivitas adalah kemampuan untuk menghubungkan sistem dan orang-orang dari perusahaan global ke dalam sebuah jaringan yang terintegrasi, sama halnya dengan sistem telepon, tetapi dengan kemampuan transmisi suara, data, dan gambar. Yang ketiga, penempatan perangkat lunak. Jika perangkat lunak yang baru diciptakan, tantangannya adalah membangun perangkat lunak yang dapat secara realistis digunakan oleh banyak unit-unit bisnis
dari negara-negara yang berbeda dan ditetapkan bahwa unit-unit bisnis terbiasa dengan proses bisnis mereka yang unik dan didefinisi dari data. Sekian video dari saya. Apabila ada tanggapan, silakan berikan di kolom komentar. Sekian, salam.